Keluarga, satu kata yang mungkin terlihat sangat sederhana, tapi dari sinilah sebuah bangsa ini ditentukan. Kami hadirkan dalam bincang inspiratif hasil kerjasama antara RRI Semarang dan Tanoto Foundation bersama saya Hana Pratiwi. Dan pendengar, untuk kali ini sudah hadir bersama dengan Hana ya, ada 3 orang narasumber yang nanti kita akan berbincang-bincang dan saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ini ada Lurah dari Bandar Harjo, ada Pak Sayoko SPD ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Sayoko sudah hadir ya. Dan kemudian juga ini ada koordinator dari Rumah Anak Sigap ya, ada Ibu Itis Arliani. Selamat datang ya Bu Itis ya. Iya, terima kasih. Baik, kemudian ada juga ini salah satu orang tua ya yang tergabung dalam kelas Bintang Terang, ada Bu Siti Minar Halimah. Selamat datang Bu Minar. Baik, dan kita akan hadirkan pendengar dalam podcast selama 30 menit ke depan ya, dengan satu topik menguatkan pola asuh dan peran keluarga untuk tumbuh kembang anak usia dini yang optimal. Baik, kita ke Pak Sayoko terlebih dahulu ini ya. Pak Sayoko sebagai lurah mungkin ketika melihat pentingnya pengasuhan anak di usia dini, terutama di wilayah Bapak sendiri, seperti apa ini Pak? Melihat apa? Bisa diulangi? Baik. Sebagai lurah ini ya, bagaimana Bapak melihat pentingnya pengasuhan anak usia dini, utamanya di Kelurahan Bandar Harjo sendiri, Pak? Siap, untuk masalah pengasuhan itu ya sangat penting, makanya kan harus dimulai dari keluarga dulu, ya kan? Pernah kita mendengar lagu harta yang paling berharga keluarga adalah Cemara keluarga. Ya, mungkin saya pada ingat istana ya. Yang paling indah adalah keluarga. Nah, makanya pentingnya keluarga ini. Maka sebelum orang itu membentuk sebuah keluarga kan harus ada komitmen dulu. Ini nanti kita kalau punya anak mau kemana, anak ini mau kita berikan pendidikan seperti apa. Terus ini dari ibu atau bapak pasangan ini kan punya komitmen dulu. Ini nanti yang kerja siapa, kemudian yang ngurus anak siapa, ini kan harus jelas. Nah, makanya kan ini harus dimulai dengan keluarga terlebih dahulu. Baik, tapi kalau dari pemerintahan kelurahan seperti itu ya, supportnya seperti apa ini Pak untuk keluarga-keluarga di Bandar Harjo sendiri? Kalau kami dari supportnya untuk keluarga-keluarga, dari kami sering menyampaikan betapa pentingnya pendidikan. Maka kemarin di forum tingkat KRW-an, bahkan di akhir usaha kemarin kan saya mendapatkan undangan di madrasah untuk pentas seni dan akhir sana. Saya sampaikan bahwa pentingnya pendidikan itu di keluarga. Pendidikan harus nomor 1. Dan kita harus memberikan hak anak. Hak anak itu salah satunya selain dari pendidikan juga anak berhak mendapatkan kesehatan. Kemudian mendapatkan pola asuh yang baik. Dan yang terakhir, anak itu wajib mendapatkan perlindungan. Nah, untuk masalah pendidikan di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 31 yang sekarang ini sudah diamandemen. Di pasal 1-nya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di pasal 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Terus kemudian dilanjutkan, dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya apa? Inilah alasan kenapa pemerintah Kota Semarang memberikan pendidikan gratis untuk anak SD dan SMP. Kita menyampaikan pokoknya anak warga Bandar Harjo semuanya harus sekolah. Semuanya harus mendapatkan mengenyam pendidikan 9 tahun mulai dari SD dan SMP. Nah, sebelum SD ini kan ada PAUD. Kemudian kita juga mempersiapkan generasi-generasi di Bandar Harjo mulai 0 sampai 3 tahun ini harus kita berikan pendidikan. Salah satunya di Rumah Anak Sigap. Nah, ini Rumah Anak Sigap alhamdulillah dari Tanoto sendiri juga bermitra dengan
pemerintah Kota Semarang itu mulai tahun 2023 kalau saya untuk peresmiannya. Dan 8 Agustus. 8 Agustus ya, karena posisi pas pada waktu peresmian posisi saya masih di Semarang Tengah. Nah, saya hanya melihat aja tuh di Instagramnya pemerintah Kota Semarang, ternyata ada peresmian gedung rumah sigap di Kelurahan Bandarharjo. Dan sekarang ini sudah ada 4 kelas kok. Mulai ada bintang terang, kemudian bintang kejora, bintang kecil, bintang apa lagi, pokoknya bintang-bintang kabeh. Nanti sampai 7 mungkin jadi bintang 7 ya Pak ya? Iya, Semarang Mumet itu Mbak, di bintang 7. Bintang 7 ya. Baik, nah tadi kan sudah disebutkan bahwa pendidikan ini memang jadi hak ya untuk semua anak. Berarti kalau di Kelurahan Bandarharjo ini bisa dibilang tidak ada anak yang putus sekolah ya Pak? Kita sisir Mbak, kita di setiap pertemuan, apalagi kemarin kebetulan di wilayah Bandarharjo itu ada anggota dewan. Pak Lurah, tolong Pak Lurah disisir lagi, sampaikan ke warga kalau semua anak harus sekolah. Yang belum tertampung di negeri ataupun di swasta, pokoknya semuanya harus sekolah. Dan di Bandarharjo sendiri ada PKBM. PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Di dalam pendidikan itu kan ada yang namanya pendidikan informal, formal, dan non formal. Informal adalah di keluarga. Kemudian yang formal itu ya yang SD, SMP, madrasah dan sebagainya. Terus kemudian ada pendidikan non formal. Non formal itu yang mengayomi kejar paket A, B, dan C itu loh. Kalau paket A setingkat dengan SD, B, SMP, dan paket C setingkat dengan SMA. Kadang ada juga warga kita yang punya pengalaman itu dia trauma dengan pendidikan di formal. Dan di formal itu kan ada jamnya sih, mulai jam 7 pagi sampai, dan itu berulang. Kalau di PKBM tidak, di PKD itu jamnya sore, mungkin lebih fleksibel. Jam 4 sampai jam 9 malam. Jam 9 sampai jam 4 sampai jam 9 malam. Bahkan dulu waktu saya masih di distrik itu banyak keluarga-keluarga tertentu yang ikut homeschooling. Kemudian dengan harapan pagi, kalau anaknya pengusaha kan pagi sampai sore itu bisa belajar bisnis, malamnya masih tetap bisa mengenyam. Tapi ya, kalau di pendidikan formal kan enggak. Jamnya mesti pagi sampai sore, kadang sampai siang jam 1 sampai jam 4 sore. Baik. Ya, sekarang kita ke Bu Itis ya. Ini mengenai rumah anak sigap. Tadi salah satu mungkin sarana ya yang digunakan untuk menyisir anak-anak tidak sekolah ini, salah satunya adalah dengan rumah anak sigap. Nah, ini mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu. Ini sebenarnya sekolah yang seperti apa, sejak kapan sudah beroperasi nih Bu? Rumah anak sigap ini adalah pusat layanan anak usus, pusat layanan pengasuhan anak seusia 0 sampai 36 bulan, berarti sampai 3 tahun saja. Ini kita mulainya peresmian itu tanggal 8 Agustus 2003, tapi kita mulai belajarnya di bulan September. Ya, pertama sekali masuk itu kan kita hanya untuk 4 kelas saja. Satu kelasnya kita ada 10 mengampunya. Kelas 0 sampai 6 12 itu adalah bintang kecil, 0 sampai 1 tahun. Itu 0 sampai 6 bintang kecil, 6 12 itu bintang ceria, 12 24 itu bintang pijar, 24 36 itu adalah bintang terang. Nah, tetapi ternyata antusiasnya yang mendaftar anaknya lebih dari 40. Pertama kali kita ada muridnya 58. Terus berdatangan lagi keinginan ada sampai 82. Kemarin itu sampai kita bagi menjadi 2 kelas lagi. Ya. Jadi 4 jadi 6 kelas. Karena dari yang 4 jadi 6 ya. Tapi itu kan di kelas yang usia yang sama. Yang banyak itu kan usia sekolah 12-24 itu. Yang 12-24 bulan itu banyak sekali yang minat. Karena itu anak lagi senang-senangnya belajar ya. Dan selama ini juga belum pernah ada sekolah yang 0 sampai 36 bulan di Bandarharjo. Ini baru pertama dan satu-satunya dari rumah anak sigap, bersambungan dengan dibantu dengan oleh Tandoto Foundation. Ya. Baik, ini
ada perbedaan kayak kurikulum gitu nggak sih Bu? Antara mungkin di sekolah biasa seperti itu ya dengan di rumah sigap sendiri? Sangat-sangat berbeda. Ilmu pengasuhan tidak ada di sekolah. Hanya di rumah anak sigap yang ada. Dan modul kita, modul yang sangat bagus, itu juga dibuat oleh ahli-ahli sendiri. Kayak psikolog ya, itu kebanyakan dari situ. Ini untuk pengajarnya memang mereka ini kayak mungkin udah menetap ya, atau ada semacam mungkin volunteer kayak gitu Bu yang ada? Enggak, kita pertama kali dilatih dari Tanoto Foundation itu ada 13 orang. Setelah itu kita dipilih 5 orang. 1 koordinator, 4 fasilitator. Nah, selama ini yang mengampu di rumah anak sigap kita berlima. Ya, tadi dibawahi dengan 1 kelas, 1 fasilitator dan 2 pendamping. Ya. Oke, jadi memang tidak bisa bisa dibilang butuh pihak-pihak banyak gitu ya, atau pihak-pihak swasta, salah satunya seperti Tanoto Foundation untuk bisa mendukung program-program seperti ini ya. Baik, nah ini salah satu yang kemudian ikut masuk ini adalah putra atau putri ini dari Bu Minar? Putri, usia berapa Bu? Sekarang usianya 25 bulan. 25 bulan, ini awal pertama kali tahu ada rumah sigap seperti apa nih Bu? Dari kadernya Bendara Harjo. Kadernya ya. Itu gimana tuh ceritanya? Saya dikasih tahu kalau di RAS itu ada kelas baru. Ya di rumah anak sigap itu ada kelas baru itu usia dari 06 sampai 3 tahun. Terus ya karena menurut saya itu kan mumpung ada pelatihan gratis, banyak pengetahuan ilmu baru lah. Makanya saya langsung antusias aja ke sana gitu. Oke, ini selama ini yang diajarin pola-pola pengasuhan seperti apa nih Bu? Banyak sih. Kalau selama di sana kan ada yang namanya kelas KBB sama KTT. Kalau KBB itu kan kalau tidak salah yang kelas buat bermain ya Bu. Ya, kelas bermain Bu bersama. Ana. Kalau KTT itu kan orang tua. Kalau orang tua juga banyak mencakupnya masalah keluarga gitu. Jadi tidak hanya saya saja yang buat pelatihan, pengajaran, tapi juga buat bapak, mbah mungkin orang tua. Kebanyakan kan kita kadang sering kayak gini nih nitip ke orang tua gitu kan. Nah itu juga bisa nanti kalau saya dapat ilmu di RAS, saya salurkan ke rumah gitu. Saya omongkan tadi saya sekolah dapatnya ini gitu. Jadinya nggak hanya saya saja yang dapat ilmu gitu. Ya, tapi seluruh anggota keluarga karena biasanya pengasuhan itu nggak cuma orang tua seperti itu ya. Nggak cuma ibu maksudnya. Nggak cuma ibu ya. Tapi setelah bergabung ada perbedaan gitu nggak sih? Banyak. Seperti apa nih perbedaannya? Ya, kalau anak saya itu kan mulainya dari usia 0 ya Bu Idis, kalau tidak salah. Dari usia 0. Jadi mulai baru itu sudah masuk. Dulu kan anaknya itu dia itu takut untuk interaksi sama orang itu kan takut. Sekarang sudah berani. Banyak sih Mbak dari yang belajar berjalan. Sekarang apalagi sudah 2 tahun kan sudah bukan Bu, itu yang KMPSI kan 6 bulan kan. Kalau sudah umur 2 tahun itu kan dia sudah bicara, yang bicara udah banyak ya. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan dari rumah singgah ini ya. Baik. Rumah anak sigap ya. Baik. Nanti kita masih akan hadirkan, kita masih akan bincangkan ya dalam bincang kreatif untuk edisi kali ini. Pendengar tetap bersama kami. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
Kami masih bersama Anda pendengar dalam Bincang Inspiratif bersama dengan RRI dan juga Tanoto Foundation ya. Dan kita bincangkan ya mengenai pola asuh anak, dan ternyata ini sudah diawali oleh Kelurahan Bandar Harjo dengan mendirikan rumah anak sigap ya. Dan katanya ini rumah dinasnya sampai dipakai ini Pak. Ini gimana ceritanya ini Pak? Ya malah saya kebetulan Bu, alhamdulillah sekali kalau itu rumah itu dipakai, karena sudah selama ini kosong. Karena rumah dinas itu mungkin di awal-awal tahun 80-an bahkan di sampai 90-an kan memang dipergunakan untuk lurah supaya dekat dengan warga. Kalau ada kegiatan sosial atau bahkan terjadi bencana itu lebih dekat. Tapi semakin kesini 90-an itu kan alat komunikasi udah canggih. Kalau dulu awal-awal itu kan hanya pegang pager doang. Terus habis pegang pager terus itu kan HP monokrom. Nah sekarang itu udah canggih, udah cepet. Nah makanya di 90 sampai sekarang tuh kosong lama. Makanya alhamdulillah ketika ada dari Tanoto Foundation punya inisiatif untuk mendirikan rumah anak sigap situ, ya seneng ya, daripada kosong buat uka-uka. Uji nyali bareng ya. Jadi kan? Lebih baik dimanfaatin ya Pak ya. Kadang itu di daerah situ ketika ada rumah kosong, apalagi dulu ada cerita di sebelah kirinya itu dulu ada sumur, pernah ada yang itu malah nanti kan jadi cerita yang nggak bener, ya udah dipergunakan. Alhamdulillah kita sama dari Tanoto Foundation bekerja sama untuk makeover gitu ya. Jadilah yang sekarang udah luar biasa representatif sekali untuk kegiatan rumah anak sigap ini. Baik, ini kan saat ini masih 0 sampai 36 bulan gitu ya. Ini nantinya akan diperluas mungkin, atau untuk usianya akan mungkin diperbesar sampai balita misalnya, atau kayak gimana nih Pak? Kalau untuk saat ini mending dibagi shift aja. Karena kan untuk satu kelas usianya tetap, karena balita di kita itu banyak sekali. Kalau kita harus melanjutkan nanti usia 36 sampai 48, kayaknya jangan dulu. Biar ini dulu aja. Nanti kan ini juga daftar tunggunya banyak ya. Banyak sekali. Makanya yang banyak itu dibuatkan sih. Kalau enggak kena pagi kan biasanya kan sore itu. Nah, kan kayak waktu kemarin ada kunjungan gitu, kita terpaksa ada shift di paginya. Oke, nah ini Bu sebagai mungkin koordinator gitu ya, ada beberapa shift kemudian menangani banyak sekali anak. Ini biar selalu bisa memberikan contoh pola pengasuhan yang baik gimana? Soalnya kadang kalau sebagai orang tua nih, kadang saya pagi-pagi itu berubah dulu ya. Ibu-ibu nih biasanya kalau pagi-pagi berubah dulu jadi dinosaurus gitu kan. Nah ini gimana nih Bu? Ya kita kan biasanya berubah sih, kayak tadi pagi kita ada yang kemana, kegiatan kenapa siang kemana, lari lagi ke sini kan pada itu. Nah jadi kan kita mungkin di Jogpo tuh ada baju beberapa untuk persiapan ganti bajunya, supaya anak yang si pagi itu kan baju merah, nanti kan sorenya baju hitam, jadi press kembali. Yang penting kita itu dengan tersenyum. Kalau kita dengan senyuman kita, anak-anak tuh mendekat semua. Ya, tadinya anak takut masuk ke rumah anak sigap, kita anggap dengan senyum, kita dengan ramah, dia masuk dengan senang hati. Bahkan tidak mau pulang kalau sudah sampai sana. Sampai nggak mau pulang ya Bu ya. Oke. Baik, nah ini kalau Bu Minar tadi disebutkan bahwa pengasuhan ini kan nggak cuma ibu aja gitu ya. Ini suaminya, keluarganya, ini ikut dilibatin juga atau kayak gimana nih Bu? Iya harus, memang harus seperti itu. Karena ini kan kita kan anak berdua ya. Jadinya memang harus, walaupun suami saya itu kan kerja, tapi dia pasti ada waktunya buat gantian ngurus anak gitu loh Mbak. Misalkan kayak dia pagi kerja, sore pulang, sebisa mungkin ikut bantu, ikut mengasuh anaknya. Iya, mengasuh anaknya juga. Tapi setelah adanya rumah sigap ini ya Pak ya. Ini ada perubahan nggak sih Pak dari masyarakatnya dalam mungkin cara mengasuh anak, atau juga dengan anak kecil ini seperti apa kayak gitu? Iya, banyak sekali ya perubahan itu. Karena kan di anak sigap itu kan juga ada kegiatan yang ngumpul
masyarakat. Dari keluarga itu loh. Ada kelas untuk bermain keluarga. bersama Kemudian keluarga. juga ada visit dari fasilitator itu ke mana, ke rumah-rumah, kunjungan rumah. Ada ruang kelas keluarga. Iya. Kelas keluarga. Ya, jadi di keluarga itu mereka juga mendapatkan edukasi terkait dengan pendidikan pola asuh anak. Kalau tadi Bu Siti menyampaikan gantian gitu ya, lepas hari apa itu? Waktu itu saya ke sana, ada juga kok bapak-bapak yang nunggui katanya satpam mumpung sip, Pak. Mumpung sip ya, jadi dari bapaknya juga ikut nunggui juga. Berarti sudah ada kesadaran ya. Siap. Semakin banyak seperti ini mungkin nanti tidak ada lagi fatherless country gitu ya buat anak-anak ya, karena ayah ini juga ikut gitu ya. Makanya gini Mbak, perlu tak tambahi dulu pentingnya terkait dengan kematangan dalam membentuk sebuah keluarga. Karena di kita sendiri kan juga masih ada perkawinan usia dini. Kalau di undang-undang perkawinannya itu kan di undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 itu kan baik dari calon pengantin laki atau perempuan itu kan 19 tahun. Bahkan di undang-undang sebelumnya itu nomor 1 tahun 74 itu perempuan kok 16 tahun. Makanya kan diubah 19 tahun. Dan di undang-undang perlindungan anak itu aja ketika ada anak berusia sebelum 18 tahun itu masih kategori anak-anak. Anak-anak tapi sudah menikah dan punya anak gitu jadinya ya. Kemarin kasusnya kemarin 14 tahun loh Mbak. 13 juga ada SMP. 14 tahun coba. 14. Ke balai RW di Posyandu itu masih kecil kok 14 tahun. Anak-anak punya anak. Gak tahu tuh anak punya anak. Anak punya anak gitu ya. Serasa mikir 14 tahun nih. Baik. Nah ini kalau misalkan untuk warga atau juga mungkin pemuda-pemudi gitu ya yang belum menikah tetapi ingin mendapatkan juga ini ya ilmu pengetahuan mengenai mungkin mempelajari pola asuh, ini boleh juga atau tidak nih Bu? Boleh, tapi kita ada kelas remaja. Berbeda kelasnya. Di kelas remaja itu juga kita mengajarkan reproduksinya, ada sosialisasinya dari Puskesmas, usia menikah. Karena juga kita belajarkan Posrem juga ada. Ya, dari Posrem juga ada. Posyandu remaja. Posyandu remaja, ya. Karena kita juga sekarang tuh membentuk posyandu remaja supaya remaja-remaja itu terutama tidak menikah usia dini lah. Karena di Bandar Harjo itu banyak sekali kasusnya yang usia menikah dini. Ya, jadi anaknya juga kalau belum usia kan rawan stunting, juga banyak permasalahannya juga kan, anaknya BBLR seperti itu. Karena reproduksinya juga belum siap. Tapi setelah kita sering sosialisasi dengan remaja, alhamdulillah sekarang banyak sekali hampir tidak ada yang menikah usia dini karena sudah tahu dengan ilmunya tadi. Paling tidak bisa menekan lah kalau seandainya dari beberapa sudah punya pengetahuan seperti itu. Tadinya ngeri stuntingnya 92 ya Pak. Rata-rata itu untuk tahun ini bulan kemarin 90. Sudah ada penurunan ya Pak ya, berarti dengan program ini ya. Iya. Ini memang dipantau juga, karena pola pengasuhan ini kan termasuk bagaimana mungkin cara memberikan makan pada anak juga ya. Ini seperti apa Bu? Dipantau, kita kunjungan rumah. Kita itu dalam 1 bulan itu, pertama namanya KT. KT itu kelas tematik, itu khusus untuk orang tua. Jadi orang tua itu dikasih ilmu-ilmunya kayak ilmu seperti cara memberi makan anak, seperti itu kan, kesehatan anak, cara pengasuhan anak, pola asuh yang benar, itu teori-teorinya. Terus kita ada kelas KBB, dipraktikkan stimulasinya tadi. Ya, dipraktikkan anak tadi motorik halus, kasar gitu. Bahkan di rumah sigap itu terintegrasi dengan rumah pelita. Jadi rumah pelita waktu programnya Bu Wali yang dulu, wali kota yang sebelumnya itu ada program rumah pelita. Itu untuk dalam rangka penanganan anak-anak stunting. Yang rumah anak sigap mencegah,
yang rumah pelita penanganannya. Kita mesti yang masuk ke kita itu kan biasanya kan kita pantau. Seandainya pertumbuh kembangnya terlambat, kita ada stimulasinya, Mbak. Stimulasi berarti saya melaksanakan 3 kali stimulasi. Kalau tidak berhasil, saya rujuk ke puskesmas. Setelah dari puskesmas juga dirujuk di rumah pelita. Nah ini kalau misalkan tadi kan dari 0 sampai 36 ya. Nah masuknya ini kan mungkin berbeda-beda. Ini disesuaikan dengan kemampuannya misalnya atau seperti apa ini Bu? Ada kayak asesmennya dulu nggak sih kalau untuk anak-anak ini? Kita sesuai usia. Ke kelompok usia 0 sampai 6, 6 12 tadi ya, 12 24, 12 36. Nah, jadi sesuai usia ini, seandainya dia usia 3 tahun tetapi dia belum bisa berjalan, berarti kita perlu pendampingan khusus. Usia 12 bulan belum bisa bicara, banyak kan yang belum bisa bicara. Speech delay mungkin speech delay ini banyak sekali. Karena apa? Orang tua ini jarang mengajak anak ngomong zaman sekarang. Dikasih HP aja, orang tuanya bekerja apa, ngerjain apa, anaknya cuma dibikin HP. Jadi anak tuh nggak ngomong, cuma bisanya melotot. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi untuk melatih dia bicara tadi, kita ada juga stimulasinya. Orang tua itu harus banyak bicara sama anak. Anak juga harus sering-sering bermain dengan teman sebayanya. Karena bahasanya anak sama bahasanya kita juga berbeda. Seperti itu. Nah ini kalau Bu Minar berarti sudah berapa putra sekarang Bu? 2. Ini dua-duanya masuk ke Enggak. Kalau yang pertama itu kan sekarang sudah 10 tahun, Mbak. 10 tahun. Ada perbedaannya nggak sih Bu misalnya? Banyak lah. Seperti apa nih Bu? Kalau anak yang pertama dulu itu kan kita kan nggak ngerti yang namanya tummy time, nggak tahu yang namanya MPASI. Kalau zaman dulu kan anak umur 0 sudah dikasih nasi pisang gitu kan. Kalau sekarang kan selama saya masuk di rumah anak sigap itu kan sudah tahu, oh kalau anak baru lahir itu bolehlah di tummy time supaya otot sama tulangnya itu kuat buat apa? Tumbuhan. Iya, buat apa itu perkembangannya gitulah. Terus apa kalau sekarang kan anak usia harus MPASI itu kan baru boleh usia 6 bulan gitu supaya ususnya yang di dalam itu juga tidak bermasalah seperti itu. Tapi ini kemudian pengetahuan yang didapat dari rumah anak sigap ini ditularin ke ibu-ibu yang lain atau enggak nih Bu? Mungkin saya itu pas waktu ketemu di Posyandu gitu kan, bicara bincang-bincang gitu. Oh Mbak, anakmu sekarang udah bisa apa gini-gini. Mungkin sering juga ada yang Mbak kok aku anakku belum bisa begini, saya kasih tahu. Ada juga banyak yang speech delay gitu, saya kasih tahu. Kalau saya dapat pelajaran di rumah anak sigap itu seperti ini. Akhirnya banyak juga teman-teman saya yang ikut masuk ya Bu Itis. Kemarin ada berapa gitu ya masuk gitu. Oke, baik. Jadi mungkin pendekatan seperti ini lebih bisa mengena ya Pak ya. Nah ini kan tadi sudah dibilang bahwa daftar tunggunya banyak nih. Kemudian juga mungkin yang masih belum terjangkau cuma di Kelurahan Bandar Harjo aja mungkin banyak. Nah ini kedepannya akan gimana nih Pak? Yang terkait untuk daftar tunggu itu kan, ya tadi kan sudah saya sampaikan. Ini yang daftar tunggu ini kita usahakan nanti dibuat shift. Karena katakanlah shift pertama itu kan berarti 40, 10 setiap kelas itu kan 10, ya kan? Ketika ini udah saya ternyata daftar tunggunya sampai 40, berarti ini kelas apa ya? Kelas kedua. Kalau di TK itu kan ada kelas pagi, ada kelas siang ya. Ini shift pertama dan shift kedua. Bahkan ini hari ini aja di rumah pelita ada tambahan 1 itu dari Kelurahan Purwosari. Tapi ini yang di rumah pelita. Betul kan kita itu memang satu atap kok, terintegrasi antara rumah anak sigap dengan rumah pelita. Yang rumah anak sigap untuk menyiapkan siapkan anak generasi berprestasi, berarti dalam rangka mempersiapkan itu. Ada yang di rumah pelita itu untuk penanganan anak-anak stunting. Baik, nah ini usaha untuk melibatkan masyarakat seperti apa ini Pak, biar lebih aktif lagi gitu? Ya kebetulan kalau untuk di rumah anak sigap ya, anak sigap kita ya di wilayah Bandar Harjo, kebetulan orang tuanya itu kan hampir semuanya ada yang profesinya nelayan dan sebagainya. Kadang sudah punya anak, tetapi orang tuanya kan bekerja semua ini. Kadang dititipkan sama mbahnya, seperti yang disampaikan. Berarti kalau selama
kakeknya atau tantenya atau siapa itu diem, ya anaknya nggak bisa ngomong. Lah mbok ya dititipkan atau diasuhkan di rumah sigap. Ini kan malah anak dapat edukasi, diajari segala macam, bahkan untuk menunya aja ini menu sehat ya kayak gini. Terus kemudian diajari saraf motorik motoris pokoknya itulah masalah pendidikan. Baik, itu dan dari sisi keamanan juga terjamin ya. Siap. Baik, ini mungkin sekaligus sebagai closing ya Bu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Kita akan mulai dari Bu Itis dulu, pesannya buat keluarga-keluarga ini ya yang ada, yang mungkin juga terinspirasi pengen seperti yang ada di Bandar Harjo. Seperti apa ini Bu? Ya, kita pesan sama semuanya, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak juga, karena kita itu pengasuhan bukan hanya ibu saja, tetapi semua yang ada di dalam rumah. Ada nenek, ada kakek, ada keluarga kita. Kadang kita nggak komitmen sama keluarga, kita nggak boleh merokok di dalam, tapi ternyata ada yang merokok di dalam. Seperti itu yang susah yang kita. Nah, usahakan ilmu pengasuhan itu tetap berlanjut. Bukan hanya kewajiban, ya Pak ya. Kalau kewajiban itu hanya sebatas dengan SMA sudah selesai, SD, SMP, SMA. Tetapi kalau berlanjut berarti dari usia dini sampai tua kita memerlukan ilmu pengasuhan, karena ilmu pengasuhan juga tidak ada di sekolah formal. Oke, baik. Bu Minar, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu yang lain nih? Kurang lebih sama seperti Bu Itis, cuma agak saya tambahi aja. Maksudnya kan kalau pengajaran buat anak, ini kan anak kita sendiri, ya kan Mbak, bukan anaknya orang lain kan. Maksudnya dididiklah dengan yang baik gitu, supaya anak itu menjadi anak yang berkarakter baik, bertanggung jawab, nggak hanya buat dirinya sendiri, tapi juga buat masa depannya, buat agamanya, buat bangsa lah minimal. Gitu. Baik, Pak Sayoko, mungkin daerah-daerah yang ingin terinspirasi seperti Kelurahan Bandar Harjo ini seperti apa kemudian pesannya Pak? Ya, kalau pesan saya sih mungkin pertama itu adalah ke keluarga dulu. Ya, apalagi di Bandar Harjo ini dalam rangka menuju Indonesia Emas yang tinggal kurang 20 tahun lagi kan ini. Ya, maka kita di rumah anak sigap dari keluarga-keluarga yang bagaimana caranya supaya generasi-generasi Bandar Harjo, keluarga yang ibaratnya kesulitan dalam memberikan pola asuh kepada anak, ayo kita bareng-bareng ke rumah sigap, kita bantu nanti. Toh nanti di rumah sigap ini juga ada yang namanya ada kelas untuk keluarga, kemudian ada kegiatan visit, dan saya punya harapan supaya semua warga Bandar Harjo ini ke depan di Indonesia Emas menjadi generasi yang hebat, generasi yang luar biasa, dari keluarga untuk Indonesia maju. Baik, Pak Sayoko, Bu Itis dan juga Bu Minar, terima kasih ya sudah hadir bersama kami dalam bincang inspiratif untuk edisi kali ini. Dan pendengar, memang keluarga ini tidak hanya diciptakan, tetapi juga harus dipersiapkan ya. Kami akhiri kebersamaan kita dalam bincang inspiratif. Selamat Hari Keluarga Nasional.